Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki merupakan salah satu dari 126 gunung api aktif yang ada di Indonesia. Selain itu, Gunung Lewotobi laki-laki juga merupakan gunung api stratotype andesitik yang terletak di bagian timur Pulau Flores. Mengenal karakter Gunung Lewotobi laki-laki, kita langsung bahas pada sore ini bersama kami langsung daring dengan narasumber. Ada Bapak Priyatin Hadi Wijaya, Kepala PVMBG. Selamat sore, Pak Hadi. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, sehat selalu Anda, Bapak. Terima kasih untuk waktu Anda untuk bergabung bersama kami sore ini. Bisa dijelaskan Pak aktivitas kekinian dari Gunung Lewotobi laki-laki? Ya, sebelumnya ini saya baru di mobil karena menemani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Pak Muhammad Sirait dan Kepala BNPB untuk mengecek salah satu lokasi untuk relokasi warga pasca bencana, tempatnya di Desa Kobasoma. Baik, bisa dijelaskan Pak? Baru, Iya, aktivitas ya, terbaru yang Anda bisa tangkap di lapangan seperti apa? ya, tadi kami memang menerima menghadiri rapat koordinasi awal dengan Pak Menteri Perumahan dan Kepala BNPB serta PJ Bupati. Salah satu agendanya adalah mengunjungi dua lokasi, satu di Desa Kobasoma, yang kedua Desa Konga. Namun karena sudah malam, jadi kita di satu lokasi saja dulu dan tempatnya memang agak jauh. Jalan kaki tadi hampir 1 kilo. Baik, ini jarak Anda dari Gunung Lewotobi laki-laki, apakah aman dari radius yang dihimbau, Pak? Ya, untuk lokasi Kobasoma ini radiusnya sekitar 14 kilometer, artinya masih di luar radius. Kemudian kami juga mengecek apakah berpotensi gerakan tanah atau longsor. Jadi kami mengecek beberapa sisi dari aspek kebencanaan geologi. Baik, Pak, bisa digambarkan bagaimana aktivitas kegempaan yang informasinya ini aktif, Pak, sejak semalam dan pagi ini juga aktif terpantau dari informasi yang kami himpun. Ya, memang tadi malam kita mengalami erupsi abu vulkanik yang sepertinya juga mengandung pasir dan kerikil. Kemudian ada lelehan lava pijar. Nah, untuk abu vulkanik itu cukup tinggi sampai ketinggian 8.000 sampai 9.000 meter dengan volume abu vulkanik yang pasti besar karena terus-menerus selama 3 sampai 4 jam. Makanya sampai penutupan bandara bahkan sampai ke Bali juga berpengaruh. Jadi memang volume dari abu vulkanik yang erupsi tadi malam itu kategori besar. Kemudian yang kedua, dari seismogram yang ada di pelataran di kami itu mengalami gempa tremor terus-menerus. Artinya memang terjadi pergerakan magma dari magma dangkal ke permukaan. Jadi memang terus bergerak. Jadi itu menjadi salah satu bukti kenapa erupsi bisa mengalami cukup lama sampai 3-4 jam. Demikian. Baik, artinya sudah ada himbauan dipetakan ya Pak ya, zona-zona mana saja yang menjadi perhatian dari PVMBG dan ada rekomendasi khusus kepada Pemda setempat, begitu ya Pak ya, untuk potensi bahaya Betul, besar. betul. Baik, ini kan kalau saya Ya, cermati juga Pak, ya silakan. ya, dan juga perlu kehati-hatian untuk warga yang kadang-kadang saya lihat juga dari pemantauan masih sering kembali ke rumah, mungkin memang ingin melihat ladang dan ternaknya. Tetap harus hati-hati karena kondisi sangat dinamis dengan erupsi walaupun sudah masuk ke hari ke-8, hari ke-9. Baik, kita mengenal karakter dari Gunung Lewotobi ini Pak, ada Lewotobi laki-laki dan juga Lewotobi perempuan. Bisa mungkin dijelaskan ke kami Pak, aktivitas kedua gunung kembar ini apakah semasif itu dari abad ke-20? Ya, kedua gunung tersebut masuk kategori A, artinya pernah meletus sejak 1600. Nah, Gunung Lewotobi laki-laki ini yang lebih aktif daripada perempuan. Nah, kalau Lewotobi perempuan diameter kawahnya lebih luas daripada yang laki-laki. Nah, sisi lain
kami memang tidak berharap bahwa Lewotowi Rumpan itu juga erupsi karena dari aspek volume dan besarnya gunung itu lebih besar dan lebih berbahaya daripada Gunung Lewotowi Laki-Laki. Baik, ini kan letusannya sebenarnya sudah terjadi di Pak, kalau saya pantau juga saya amati sejak Desember 2023 silam. Ciri-ciri letusannya seperti apa Pak? Apakah benar letusannya kecil kemudian akan membesar di bulan-bulan berikutnya? Ya, status Gunung Lewotowi Laki-Laki ini mengalami proses yang dinamis dari Desember. Terakhir di bulan Januari tanggal 9 kita tingkatkan status menjadi level 4 atau awas, yang kemudian erupsi vulkanik bersifat strombolian yang ke arah vertikal dan radiusnya itu hanya 2-3 km sehingga tidak mengganggu warga masyarakat yang rumahnya di area sekitar 4-5 kilometer. Kemudian kalau kita, ya gimana Pak? Sisi lain tanggal 3 dan 4 November kemarin itu lontaran batu tersebut itu sampai pada sejauh 5, 6 bahkan 7 kilometer. Artinya memang ini jauh melewati dari perumahan warga, tapi kita beruntung bahwa lontaran batu-batu pijar tersebut tidak banyak, artinya tidak sampai merusak banyak bangunan rumah. Padahal kalau lihat lubang yang terdampak seperti di jalan ataupun di tanah lapang itu cukup banyak juga. Baik Pak, ya, untuk yang terakhir mungkin bisa digambarkan juga Pak potensi berikutnya dicermati PVMBG seperti apa Pak? Karena ini kan tentu mengganggu aktivitas warga, lingkungan dan juga perumahan. Ya, tim Badan Geologi KSDM sebetulnya sudah membuat action plan atau skenario tentang kemungkinan penurunan radius. Kalau yang sekarang radius 7 kilo dan sektoral 9 kilo, kita kemarin sudah membuat skenario 7 kilo dan 8 kilo. Artinya ada pengurangan 1 kilo di sektoral barat laut. Pun dengan kondisi kemarin belum memungkinkan untuk turun radius. Baik Pak, sebagai gambaran juga Pak, bagi mereka yang tinggal di sekitar Flores Timur NTT ini kan berdampak kepada penerbangan ya Pak ya. Bagaimana kemudian abu vulkanik ini bisa Anda gambarkan ke sektor mana lagi Pak yang berpotensi karena penerbangan dibatalkan di Lombok? Ya, abu vulkanik yang tersebar sangat luas memang sangat berdampak terhadap penerbangan nasional internasional, bahkan penerbangan Australia pun beberapa yang batal ke Bali. Dampak berikutnya saya kira jalanan di sekitar area terdampak itu pasti memiliki ketebalan jalan dan sangat licin kalau hujan. Nah, yang ketiga, berbahaya kalau kemudian ada curah hujan tinggi yang kemudian menjadi lahar dingin yang mengaliri sungai-sungai sekitarnya. Baik, terima kasih Pak Priyatin Hadiwijaya, Kepala PVMBG bersama kami di Newsroom. Jaga keselamatan Anda Pak, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.